Cara membuat peta pikiran. Pernahkah kamu mendapat tugas membuat peta pikiran seperti gambar ini? Dalam gambar terdapat sebuah tabel atau bagan yang terdiri dari beberapa kotak seperti ini. Di bagian tengah terdapat kotak dengan isi tema utama dari yang akan dibuat peta pikirannya. Pada gambar ini, tema utama dari peta pikiran yang akan dibuat adalah pengibar sangsaka merah putih. Di sekeliling tema utama kemudian terdapat beberapa kotak yang di dalam masing-masing kotak terdapat sebuah kata tanya. Kata tanya yang pertama adalah apa, kemudian mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Kata tanya ini dibuat untuk mempermudah dalam membuat peta pikiran. Dan tujuan peta pikiran itu sendiri adalah untuk memudahkan mendapatkan atau menyerap informasi yang diperoleh dari tema utama. Untuk dapat membuat atau menyusun peta pikiran, yang harus dilakukan adalah kamu harus membaca teks yang ada secara seksama. Ini adalah teks yang disediakan dengan judul pengibar sangsaka merah putih. Kamu harus membacanya secara seksama. Setelah teks ini dibaca secara seksama, kembali kepada tabel atau bagan tadi. Di tengah letakkan tema utama, bisa juga tuliskan judul teks yaitu pengibar sangsaka merah putih. Kemudian pada bagian kotak-kotak yang di dalamnya sudah terdapat kata tanya, susunlah pertanyaan atau buatlah pertanyaan yang jawaban pertanyaan itu dapat kamu peroleh atau dapat kamu temukan dalam teks yang ada. Contoh, kata tanya apa? Pertanyaan yang dapat dibuat adalah peristiwa apa yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Pertanyaan ini tidak perlu ditulis, tapi yang harus kamu tulis adalah jawabannya. Dan jawaban itu harus terdapat atau harus dapat kamu peroleh, dapat kamu temukan dalam teks yang ada. Sekali lagi, pertanyaannya adalah peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Jawabannya adalah tanggal 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa pengibaran sangsaka merah putih. Ini pertanyaan yang pertama dengan menggunakan kata tanya apa. Lalu pada bagian kedua, kata tanya yang kedua adalah kata tanya mengapa. Silakan dibuat pertanyaan dengan kata tanya mengapa, yang kemudian nanti jawabannya harus terdapat atau harus bisa ditemukan dalam teks yang berjudul pengibar sangsaka merah putih. Misalnya pertanyaannya adalah mengapa pengibaran sangsaka merah putih dilakukan? Jawabannya sesuai dalam teks adalah pengibaran sangsaka merah putih dilakukan sebagai penegasan berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya tidak perlu ditulis, tapi yang harus ditulis adalah jawaban dari pertanyaan itu.
Kemudian kotak ketiga berisi kata tanya siapa. Maka buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya siapa. Ingat, pertanyaannya tidak perlu dituliskan dalam kotak ini. Yang perlu dituliskan adalah jawabannya. Kita munculkan pertanyaan, misalnya siapakah salah satu atau siapakah pengibar sangsaka merah putih. Jawabannya dapat kita temukan sesuai dengan teks yang ada tadi. Pengibar, kita tuliskan jawabannya, pengibar sangsaka merah putih salah satunya adalah Abdul Latif Hendra Ningrat. Lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Kata tanya di mana? Munculkan atau buat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Misal pertanyaannya adalah di mana pengibaran sangsaka merah putih dilakukan? Tentukan atau temukan jawabannya sesuai yang ada pada teks yang di awal tadi, yaitu teks yang ini. Maka jawabannya adalah pengibaran sangsaka merah putih dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur. Kemudian pertanyaan berikutnya kita susun dengan kata tanya kapan. Misal pertanyaan yang kita buat adalah kapan pengibaran dilakukan? Jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Dan terakhir, munculkan atau susun kata tanya, susun pertanyaan dengan menggunakan kata tanya bagaimana. Misal pertanyaan yang dibuat adalah bagaimana pengibaran sangsaka merah putih dilakukan? Jawabannya adalah pengibaran dilakukan dengan melibatkan banyak pihak. Nah, ini adalah sebuah peta pikiran yang disusun berdasarkan teks atau tema utama, dengan tema utamanya adalah pengibar sangsaka merah putih. Pada setiap kata tanya yang ada dalam kotak ini, semuanya jawaban yang ada dapat ditemukan pada teks yang disediakan, dan antara satu jawaban dengan jawaban yang lainnya terdapat keterhubungan. Mudah-mudahan ini dapat membantumu.